Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, ini kita ada kedatangan orang yang istimewa nih. Pak Ismet namanya nih, beliau. Ini yang mencetuskan pengajian. Ini beliau nih yang nego dengan Pak Musinin waktu itu ya. Sempet dikomplain beliau nih sama ketua DKF sana. Alhamdulillah akhirnya sampai sekarang kita lancar Pak. Bahkan alhamdulillah ramai juga nih. Makin banyak nih Pak Ismet baru kelihatan lagi nih. Udah berapa tahun menghilang nih. Besok insya Allah kita ada Pilgub dan Pilkot ya. Cuman ini aja nih, usul aja, pilihlah yang paling baik. Kalau semuanya baik, yang paling baik agamanya khususnya. Kalau semuanya jelek, yang jeleknya dikit. Jadi kalau semuanya baik, yang paling baik agamanya. Kalau jelek semuanya, yang jeleknya dikit. Ya. Kita sekarang lanjut ya ke surat Al-Baqarah. Kemarin ayat 233, sekarang ayat 234 ya. Tadi udah dibaca nama Ustadz Ari nih di rakaat pertama ya. Ya Ustadz Ari, boleh silakan Ustadz Ari. Nah, diulangin lagi bacaan yang tadi. Ayat 234. Nah, tanpa ini udah hafal beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, untuk mengulang kembali ya pelajaran yang sudah disampaikan kemarin oleh Ustadz Suparmin, kita murojaah. Saya yang baca ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Anto nggak ada ya? Oh ya. Wallazina yutawaffawna, dan orang-orang yang mereka diwafatkan ya, ini laki-laki nih, minkum ya, kalian, wa yazaruna, dan mereka meninggalkan aswajan, istri-istri, yatarabbasna, maka hendaklah menunggu atau menangguhkan bi anfusihim, dengan diri mereka sendiri, arba'ata ashur, 4 bulan, wa asron, dan 10 hari. Fa idza balagna, maka apabila telah sampai ajalahunna, masa idah, fala junaha,
maka tidak dosa. Makasih. Alaikum bima fa'alna, tentang apa yang mereka kerjakan fi anfusihin, pada diri mereka sendiri, bil ma'ruf, dengan cara yang patut atau cara yang baik. Wallahu, dan Allah, bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan, khabir, maha mengetahui atau maha teliti, ya. Ayat ini masih berkisar pernikahan dan talak. Itu ada masa idah, ya. Jadi masih berhubungan dengan perkawinan, dengan talak, ya. Wallazina yutawaffawna, dan orang yang diwafatkan, maksudnya suami yang diwafatkan, minkum, di antara kalian, wayazaruna, dan mereka meninggalkan, aswajan, istri-istri, yatarobasna, maka hendaklah menunggu atau menahan atau menangguhkan, bi anfusihin, terhadap diri mereka, arba'ata ashur, 4 bulan, wa asron, dan 10 hari, ya. Jadi di sini ditujukan kepada perempuan, ya, atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka hendaklah menahan atau menangguhkan, ya, dirinya selama 4 bulan 10 hari, jangan nikah dulu, ya. Nah ini suami yang diwafatkan, ya, itu harus benar-benar dipastikan udah meninggal, udah jelas gitu matinya. Kalau belum, ya harus nunggu lagi. Ini misalkan nih, ya, suami berlayar, terus ada berita nih, kapalnya tenggelam. Nah, ada yang selamat, ada yang meninggal, ada yang hilang. Tapi nama suami nggak ada tuh di dalam itu, kan suka nongol tuh di TV tuh, yang selamat sekian, yang hilang sekian, yang ini. Nah, itu kan nggak jelas suami udah meninggal atau belum nih. Nah kalau misalkan belum jelas, maka kalau zaman Umar bin Khattab menunggu 4 tahun. Nah nanti kalau udah 4 tahun baru musyawarah tuh sama keluarganya, ya. Jangan sampai nanti begitu dia nikah lagi suaminya datang. Ya, makanya nunggu 4 tahun. 4 tahun kan waktu yang cukup lama itu, ya. Nah kalau udah 4 tahun musyawarah sama keluarganya, lalu boleh perempuan itu nikah lagi. Kalau misalnya udah 4 tahun lewat terus suaminya datang lagi, gimana? Ya bukan salah dia, kenapa nggak ada ngasih kabar? Itu udah waktu yang cukup lama, 4 tahun, ya. Mungkin suaminya mau ngasih surprise, malah dia yang kena prank, kaget lihat istrinya udah nikah. Ya, jadi kalau misalkan belum jelas, maka harus menunggu 4 tahun kalau zaman Umar bin Khattab, seperti itu, ya. Itu cukup lama waktunya, ya. Kalau misalkan dia udah benar-benar jelas, meskipun dia nggak ketemu sama suaminya, ya, suaminya dikabarkan meninggal tapi dia nggak ketemu, tapi udah jelas, ya. Nah itu maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Misalnya gini, dia sebagai TKI, ya, di Mekah, di Arab, ya. Lalu dapat kabar dari temannya bahwa suaminya meninggal, atau dari kedutaan Arab, ya, bahwa nama suaminya meninggal. Nah kalau dia dikirim ke Indonesia kan mahal tuh biayanya. Ya, juga kan dimakamkan di sana biasanya kalau meninggal di sana. Nah kalau dia pergi ke sana pun nggak keburu untuk melihat jenazah suaminya. Nah jadi meskipun nggak ketemu, tapi udah yakin bahwa jelas-jelas suaminya meninggal, ya, maka masa idahnya itu 4 bulan 10 hari,
gitu ya. Nah kecuali, nah ini ada kecuali nih, tahsis atau yang dikhususkan. Pokoknya semua istri yang ditinggal suami mati ya, itu masa idahnya 4 bulan 10 hari. Mau istri yang sudah digauli atau yang belum digauli tetap 4 bulan 10 hari ya. Misal dia menikah, suaminya belum sempat ngegaulin, meninggal gitu ya, memang mungkin dalam keadaan sakit, dia mau dinikahkan maksudnya biar sembuh, nggak taunya malah meninggal gitu. Nah itu tetap ya, istrinya dapat mas kawin, nggak boleh diambil lagi, udah dikasih ntar borok sikut itu. Nah, terus istrinya menunggu 4 bulan 10 hari masa idahnya meskipun belum digauli. Begitu juga khususnya wanita yang subur dan yang merdeka ya. Yang subur yang masih haid ya, itu 4 bulan 10 hari. Begitu juga yang menopause, tetap 4 bulan 10 hari kalau istrinya meninggal, kecuali budak ya. Nah kalau budak hamba sahaya itu separuhnya dari wanita yang merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari budak. Nah ini ada pengecualian nih masa idah ya, kan umumnya bahwa masa idah adalah 4 bulan 10 hari kecuali bagi wanita yang hamil ya. Nah kalau wanita hamil itu masa idahnya sampai melahirkan ya. Nah ini asbabun nuzulnya ya, ketika Subai'ah. Nah ini ada di ayat ini nih, ada di ayat di surat At-Tolak ayat 4 ya. Ada penghususan surat At-Tolak, coba buka surat At-Tolak. Surat 65, surat At-Tolak surat 65 ayat 4. Nah, ini kita kalau tadabur ya ayat dengan ayat ditadabur. Ya. Udah ketemu halaman 558 ayat 4. Walai, nah kalau tadi walaji untuk laki-laki, walai untuk perempuan ya. Ya isna minal mahid ya. Dan perempuan yang udah berhenti dari haid, minisa dari istri-istri kalian, ini tabtum faidatuhunna salah satu ashur, atau dia udah enggak haid lagi maka masa idahnya 3 bulan. Wala ilam yahis ya, dan mereka yang tidak haid lagi. Wa ulatu, nah dan mereka yang al-ahmali, mereka yang hamil ya, perempuan yang hamil, ajalahunna, masa idahnya ayadokna hamlahun, masa idahnya sampai melahirkan kandungannya. Jadi dasarnya ini, wanita yang hamil maka masa idahnya dia sampai melahirkan kandungannya. Tadi asbabun nuzul dari surat ini ya, ketika ada sahabat wanita yang bernama Subai'ah. Jadi Subai'ah ini sedang hamil ya, suaminya meninggal. Setelah meninggal beberapa hari kemudian Subai'ah melahirkan ya. Nah setelah melahirkan, masa nifasnya udah selesai, Subai'ah berhias deh tuh, berdandan. Banyak nih cowok-cowok yang mau melamar, dilarang sama sahabat ya, Abu Sanakil namanya, melarang. Hai Subai'ah, kamu kan belum 4 bulan 10 hari kok kamu udah bersolek gitu. Maka Subai'ah ini pergilah ke tempat Rasulullah ya, karena udah selesai masa nifasnya. Lalu diceritakan. Nah Rasulullah dengan turunnya ayat ini, Rasulullah menjelaskan, kamu udah boleh nikah, silakan ya, karena kamu udah lepas dari masa idah gitu, seperti itu ya. Jadi ayat ini pengecualian ya, meskipun dia
suaminya mati tapi masa idahnya setelah melahirkan. Kalau dia 2 bulan hamil maka masa idahnya 7 bulan dia nunggu. Nah kalau misalkan usia 8,5 bulan maka dia menunggu setengah bulan melahirkan, lalu nifas 40 hari, nah itu udah boleh nikah. Ya, jadi nunggu melahirkan meskipun dia cuma setengah bulan setelah dari kematian, lalu nifas itu udah boleh nikah. Ya, itu pengecualian. Tapi secara umum adalah di surat Al-Baqarah ayat 234 bahwa setiap wanita yang ditinggal mati suaminya maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Ya, mau dia udah digauli atau belum, mau dia haid atau udah menopause, tetap 4 bulan 10 hari. Ya, kecuali wanita yang hamil maka masa idahnya sampai melahirkan. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa Allah memberikan masa idah 4 bulan 10 hari? Ya, kenapa? Jadi untuk memastikan ya bahwa di dalam rahim itu ada janin apa enggak. Karena kita ketahui bahwa ya itu janin pada usia 120 hari yaitu Allah perintahkan malaikat untuk meniup ruh. Ya, 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan, ya kan? Jadi 40 hari pertama itu bersemayamnya nutfah, ya, air mani. Lalu 4 bulan kedua menjadi alaqah, jadi segumpal darah. Lalu 40 hari yang ketiga menjadi segumpal daging. Nah, setelah 40 hari ketiga itulah Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada ibu yang sedang hamil, mengandung, ya. Nah, terus kenapa enggak 4 bulan aja, kok pakai 10 hari gitu, ya? Kan 4 bulan udah ditiup ruhnya. Nah, jadi ketika baru ditiup ruhnya, ya, itu masih belum diketahui apakah ada janin apa enggak. Tapi kalau udah 4 bulan 10 hari, maka itu ibu atau seorang istri akan terasa, ya, ibu yang hamil di dalam perutnya bergerak-gerak gitu. Kalau udah 4 bulan 10 hari. Kalau 4 bulan masih belum diketahui. Tapi kalau udah 4 bulan 10 hari itu udah terasa nendang-nendang di dalam. Ih, bergerak nih perut nih. Pak, pegang Pak, nih ada. Ya, nah itu 4 bulan 10 hari. Ada juga yang mengatakan ulama, ya, bahwa setelah 4 bulan, ya, atau 120 hari masa kandungan, maka dari 121 ke 130 hari itu masa peniupan ruh. Jadi Allah perintahkan malaikat meniupkan ruh antara usia ke 121 sampai 130. Ada yang pendapat yang kedua seperti itu. Ya, jadi kenapa 4 bulan 10 hari? Ya, karena untuk memastikan. Jadi kalau wanita yang sedang hamil itu tidak boleh nikah dengan laki-laki lain. Makanya untuk memastikannya 4 bulan 10 hari, ya. Kalau udah jelas-jelas 4 bulan 10 hari, maka udah boleh itu menikah lagi, ya. Oh, ini udah nggak ada gerak-geraknya di dalam perutnya, berarti aman, udah nggak ada janin, nah, boleh menikah lagi. Tapi kalau misalkan ada gerak-gerak berarti ada, nah itu nggak boleh, tunggu sampai melahirkan baru dia boleh menikah lagi, ya. Itu hikmah yang pertama, ya. Kenapa harus 4 bulan 10 hari? Yang kedua hikmahnya, ya. Kenapa harus 4 bulan 10 hari? Ini agama Islam juga menjaga adat-adat, ya. Jadi menjaga perasaan dari keluarga, ya. Jangan sampai belum 4 bulan 10 hari dia udah bersolek, berdandan, ya. Terus mencari lagi pasangan. Nah, itu 4 bulan 10 hari digunakan untuk masa berkabung, ya, belasungkawa,
ya buat perempuan. Ada yang di rumah saja selama 4 bulan 10 hari ya. Nah itu dilarang untuk apa, untuk bersolek berlebihan atau disebut juga ihdad ya. Ihdad itu bersolek secara berlebihan ya, pakai parfum yang wanginya 20 meter, kecium yang iya tebar pesona, pakai perhiasan, terus pakai pakaian yang menimbulkan gairah laki-laki, pakaian ketat. Nah itu nggak boleh, dilarang ya. Jadi nanti gimana perasaan terhadap keluarganya, dan orang-orang jadi omongan ya, wah ini seneng nih suaminya meninggal loh. Jadi dikesannya dia seneng suami meninggal karena belum 4 bulan 10 hari dia udah berhias, bersolek, berdandan ya, udah mengundang lagi pakaiannya gairah gitu. Nah itu nggak boleh jadi omongan. Nanti biasa tuh ibu-ibu ntar tuh si encok baru 30 hari udah ini aja tuh pakaiannya seksi. Kasihan banget suaminya itu baru 30 hari udah dandan lagi. Nah itu jangan sampai omongan seperti itu ya. Makanya dilarang untuk ihdad, tapi dilarang juga untuk nihayah. Nihayah itu apa? Nihayah bersedih yang berlebihan ya. Jadi sedih yang berlebihan nggak boleh, itu perilaku orang-orang jahiliyah itu. Jadi misalkan begitu ditinggal mati suaminya, dia sedih, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau mandi, pokoknya udah nggak mau ngapa-ngapain karena begitu sedihnya. Nah ini juga nggak boleh. Jadi sedih yang berlebihan nggak boleh, dandan berlebihan juga nggak boleh, yang sedang-sedang saja. Ya. Nah itu jadi kalau suami meninggal, maka selama masa iddah, selama berkabung, maka larangannya adalah tidak boleh ihdad. Ihdad itu bersolek berlebihan, tidak boleh dilamar, tidak boleh menikah lagi. Nah itu masa iddah itu ya larangannya, kecuali kalau si perempuan ini sedang hamil ya. Misalkan dia lagi hamil, terus suaminya meninggal tanggal 1, tanggal 5-nya istrinya melahirkan. Itu kan selisih cuma 4 hari itu ya, dari meninggal. Nah, setelah dia nifas ya, maka dia boleh istri untuk menikah lagi. Nah itu perlakuan buat wanita hamil beda, ini khusus tahsis atau yang dikhususkan buat wanita hamil boleh ya, karena udah pasti orang yang melahirkan udah nggak ada lagi itu janinnya di dalam. Nggak mungkin kembar ketinggalan di dalam gitu. Paling ketinggalan sehari ya. Nah jadi ada penghususan ya. Nah itu larangan buat wanita-wanita yang ditinggal suami, dilarang ihdad ya. Juga dilarang nihayah, nggak boleh sedih berlebihan, dilarang dilamar, dilarang untuk menikah lagi ya. Jadi nunggu harus 4 bulan 10 hari ya. Tadi udah jelas hikmah dari 4 bulan 10 hari, kecuali seorang budak. Budak itu separuhnya 2 bulan 10 hari, meskipun budak ini udah punya anak dari tuannya. Misalnya dia dinikahi oleh tuannya sama juragannya, lalu punya anak ya, terus tuannya meninggal, maka budak itu tetap masa iddahnya separuhnya 2 bulan 5 hari. Tapi ada beda pendapat ulama ya, tapi yang jumhur ulama yang lebih kuat yaitu 2 bulan 5 hari untuk budak. Sedangkan untuk wanita yang subur, merdeka ya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari ya. Ini secara umum di dalam surat Al-Baqarah ayat 234 dijelaskan bahwa
masa idah seorang wanita yang ditinggal suaminya adalah arba'ati ashur, 4 bulan, wa asron, dan 10 hari. Ya 10 harinya itu ketika masa ditiupnya ruh atau sudah bergerak-gerak. Lanjut ya. Fa idza balagna ajalahunna, maka apabila telah sampai masa idah, fala junaha, maka tidak ada dosa alaikum atas kalian. Ya, maka apabila sudah sampai masa idahnya, artinya udah melewati 4 bulan 10 hari, maka tidak ada dosa atas kalian. Ini yang dimaksud kalian siapa? Ini wali ya. Jadi wali dari si perempuan yang ditinggal mati suaminya ya. Maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa apa? Bima fa'alna ya, tentang apa yang mereka kerjakan fi anfusihina bil ma'ruf ya, terhadap diri mereka dengan baik ya. Jadi di sini ketika sudah selesai masa idah, maka wali udah tidak berhak lagi melarang anaknya yang ditinggal suami untuk menikah lagi. Karena menurut kata Rasulullah bahwa seorang janda yang ditinggal suaminya itu lebih berhak terhadap dirinya ketimbang terhadap walinya ya. Jadi kalau dia udah janda, maka dia lebih berhak terhadap dirinya ketimbang walinya gitu. Nah, ketika masa idah itu wali boleh menahan tuh. Ya jangan dulu gitu. Tapi kalau dia udah lewat masa idah, maka seorang janda lebih berhak terhadap dirinya ketimbang walinya ya. Jadi wali nggak boleh melarang. Tapi kalau menasehati, diskusi ya, mengarahkan boleh, tapi melarang itu nggak boleh, karena seorang janda lebih berhak. Kenapa lebih berhak? Karena dipandang dia udah punya pengalaman hidup gitu. Oh, kalau punya suami yang kayak gini nih sayang deh. Oh, kalau punya suami yang kayak gini pelit nih. Dia lebih tahu, oh ini setia, lebih tahu deh, karena dia udah punya pengalaman hidup. Jadi seorang wali nggak boleh melarang seorang anaknya yang udah janda atau yang ditinggal mati suaminya untuk menikah lagi ya. Maka si janda ini lebih berhak terhadap dirinya ketimbang terhadap walinya, dan tidak ada dosa untuk membiarkan. Jadi di sini fala junaha, maka tidak ada dosa alaikum atas kalian fima fa'alna ya, terhadap apa yang mereka kerjakan fi anfusihin, terhadap pada diri mereka sendiri bil ma'ruf, tapi dengan cara-cara yang baik. Artinya setelah masa idah boleh deh tuh dandan ya, make up, tapi juga jangan tabarruj. Tabarruj itu seperti jahiliyah dandannya ya, pakai pakaian yang kelihatan auratnya. Nah itu nggak boleh tabarruj itu ya. Dandan secara islami, orang yang pakai jilbab pun kalau dandan kelihatan kok cakepnya, nggak mesti harus auratnya dilihatin, betul gak? Ya, jadi tetap boleh dengan bil ma'ruf, dengan cara yang baik dandannya. Jadi harus sesuai dengan islami, maka boleh biarkan, dan boleh dilamar, dan boleh dinikahi ya. Kalau tadi ya yang ada kelewat tuh, kalau ketika dia sedang hamil ya, itu ada seorang ibu ya yang anaknya ditinggal mati suaminya, lalu dia sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, anak saya matanya sakit nih, boleh gak pakai celak mata gitu kan? Itu dandan. Kata Rasulullah jangan. Nah itu nggak boleh itu ya. Ketika dalam masa idah nggak boleh dandan, pakai celak mata aja nggak boleh sama Rasulullah tuh ya, apalagi dandan yang menor gitu, bibirnya kinclong, pipinya kinclong. Nah itu nggak boleh, kesannya nanti dia senang dengan ditinggalnya suami ya. Lalu kembali lagi ya,
ketika masa idah udah selesai, maka yang tadi dilarang ya, untuk bersolek, untuk dilamar, untuk dinikahi, maka itu udah boleh, dan seorang wali enggak boleh melarangnya ya. Kenapa ya? Wallahu bima ta'maluna khabir. Ini cepet nih, udah selesai, ini masih panjang waktunya. Karena Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu maha mengetahui ya. Khabir di sini kenapa nggak pakai alim? Alim kan mengetahui. Kalau alim itu untuk sesuatu yang nampak, yang bisa dicerna dengan akal, maka Allah biasa menggunakan alim. Tapi kalau ini yang tidak nampak, pakai khabir ya. Misalkan yang pertama, seorang wali melarang anaknya untuk menikah lagi ya. Ini dengan tujuan untuk kepentingan wali, bukan untuk kepentingan si perempuan gitu ya. Ya pokoknya wali dengan dasar-dasar untuk kepentingan wali, maka dia melarang anaknya untuk menikah lagi. Nah itu nggak boleh. Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Itu dia melarang untuk kepentingan wali, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Padahal kan kata Rasulullah, ketika seorang anak udah nikah lalu dia menjadi janda, maka dia lebih berhak terhadap dirinya dibanding walinya. Maka itu juga nggak boleh. Allah maha mengetahui. Begitu juga Allah mengetahui ya apa yang dilakukan oleh seorang wanita yang ditinggal suaminya. Misalnya selama masa idah dia diam-diam menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dia main WA-an di kamar, nggak ada yang tahu ya, dia janjian atau apa. Nah itu Allah maha khabir, maha mengetahui, meskipun orang-orang nggak tahu ya apa yang ada di dalam hatinya, tapi Allah maha mengetahui. Nah itu bedanya alim dengan khabir. Khabir itu sesuatu yang tidak nampak, Allah mengetahui yang ada di dalam hati baik wali maupun wanita yang ditinggal suaminya ya, seperti itu. Ini udah selesai nih. Yang mau nanya boleh, yang mau nanya. Arba'ata asur wa asra. Ya, mau nanya apa Ustaz? Boleh. Kalau dari susunan kalimatnya seolah-olah yang bertanggung jawab itu suami gitu ya. Kok kalimatnya kan dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan meninggalkan istri. Nah ini apa makna lainnya? Karena seolah-olah subjeknya itu suami-suami yang meninggal gitu. Kan kalau istri ya, kalau kalimat biasa mungkin bagi istri yang meninggal, bagi istri yang ditinggal mati suaminya, bla 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 gitu kan. Nah, tapi di sini justru subjeknya seolah suaminya sudah meninggal. Nah, ada makna lain nggak sehingga mungkin di perkayaan. Terus yang kedua, di bawahnya maka tidak ada dosa bagimu. Kemudian apabila telah sampai akhir idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu. Nah, mu di sini itu siapa? Wali orang tua dari perempuan. Oh iya. Soalnya jadi agak beda dengan susunan kata-kata Indonesia ya, jadi agak susah. Alaikum itu wali. Tidak ada. Kalau yang pertama tadi ada kira-kira tambahan keterangan kenapa di situ seolah-olah ya, kalau saya nangkapnya kok suami yang sudah meninggal masih disuruh bertanggung jawab jika istrinya tidak menikah sebelum 4 bulan 10 hari, seolah-olah gitu kalau saya baca. Ya. Ini sebenarnya kalimat pasif ini yutawafauna ya. Coba tanya Ustaz Ari, ini fi'il majhul ya, pasif ya Ustaz Ari ya.
Jadi dan orang-orang yang diwafatkan. Nah, itu kata di itu kalimat pasif ya. Jadi bagi dan suami yang diwafatkan di antara kalian ya. Nah, tapi kenapa kok jadi bebannya istri harus nunggu 4 bulan 10 hari. Nah, itulah seorang perempuan, dia punya janin di dalam perutnya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki hari ini meninggal, besok udah boleh nikah lagi. Gitu ya. Karena perempuan membawa janin. Jadi dipastikan bahwa si wanita ini tidak ada janin yang di dalamnya. Nggak boleh seorang wanita yang sedang hamil ya atau mengandung menikah dengan laki-laki lain. Begitu maksudnya. Gimana pertanyaannya? Betul kan? Ini ada titipan dari Pak Nur. Oh, Pak Nur. Kalau yang meninggal istri berapa batasnya? Apa kalau nggak buru-buru dosa nggak? Ya. Kalau suami ya jangankan meninggal, ada istrinya aja boleh nikah lagi. Pak Adri apa Pak Nur nih? Oh, Pak Adri. Tapi Pak Adri bilang titipan Pak Nur. Jadi nggak usah nunggu masih hidup pun boleh nikah lagi. Nggak ada masa idah lagi-lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan bahwa jika sudah masa idah berakhir, si istri itu lebih berat untuk mengatur hidupnya daripada walinya. Menikah ya. Nah sekarang kalau misalkan si istri itu sudah punya anak yang dewasa, Pak ya, apalagi sudah berumah tangga, kemudian ingin menikah tapi dilarang anaknya, kira-kira jadi berat di mana? Soalnya kalau nggak mengikuti anaknya, bisa jadi dia dikucilkan sama anaknya, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri kira gimana? Terima kasih, Pak. Iya. Saya secara tidak langsung mewakili teman saya, Pak. Enggak, tapi hubungan baik-baik aja kok. Waktu kemarin jalan-jalan tuh saya lihat baik-baik saja kok. Ada yang diem aja. Ya. Jadi ya sebaiknya diskusikanlah sama anak ya. Misalkan sebagai ayah ya, ini ayah nggak bisa nih kalau sendiri. Kalau ini kan seorang ayah harus dilayani. Ada sesuatu yang mungkin anak bisa melayani, tapi ada sesuatu yang nggak bisa dilayani oleh anak. Nah itu harus diketahui, maka harus diceritakan gitu. Makanya kan kalau misalkan udah punya anak, apalagi anak masih kecil, kalau dia gede sebenarnya udah bisa diskusi. Kalau masih kecil, dia seorang perempuan ya harus bukan hanya mencintai dirinya, tapi juga harus mencintai anaknya juga, biar nanti bisa nyaman gitu. Kalau yang dicintai cuman istrinya, anaknya nggak dicintai, nah ini juga nanti masalah gitu. Artinya dia harus bisa menerima keduanya. Kalau nggak terima, ntar ini anak kamu nih bikin ribet. Makanya ada perjanjian dulu, kamu mau nikah mau gak menerima anak saya. Nanti kalau dia dipermasalahkan, nah dulu kan kita udah ada kesepakatan bahwa dulu saya udah bawa anak jelas-jelas dan kamu mau menerima, sekarang dipermasalahkan. Nah ini kan nggak fair. Nah seperti itu ya. Tapi kalau misalkan udah dewasa ya sebaiknya didiskusikan ya, itu kan bisa diajak diskusi ya. Ini kalau seorang laki-laki memang kalau ditinggal istri lebih berat karena biasa dilayani oleh istri, makan, minum segala macam, tiba-tiba dia harus sendiri. Kalau seorang wanita biasanya lebih kuat kalau ditinggal suaminya ya. Bertahun-tahun juga dia bisa kuat. Tapi kalau seorang laki-laki kuat, nah itu luar biasa itu. Ya gitu ya Pak ya. Kalau ada seorang laki-laki punya istri dua, nah, yang satu ditinggal mati kan, yang satu belum pernah dijima, yang satu sudah, itu masa idahnya sama nggak? Dua, yang satu udah digauli, yang satu belum. Iya. Tadi udah dijelaskan ya, ketika suami meninggal
baik dia sudah digauli atau belum digauli, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Yang belum digauli ya meskipun dia suaminya meninggal, maka itu juga maharnya nggak boleh diambil. Ketika mahar udah diberikan terus meninggal nggak jadi ditarik lagi sama keluarganya, nggak boleh kalau dia diberikan ya. Dan dia sebagai adab ya, maka Islam juga menjaga adab perasaan gitu ya dari dari keluarganya, maka dia harus ikut berkabung selama 4 bulan 10 hari ya. Sama dengan wanita yang menopause kan dia sebenarnya nggak ada janin di dalamnya kan. Tujuan 4 bulan 10 hari maksudnya untuk janin, tapi satu hal juga untuk menjaga perasaan ya. Selama 4 bulan 10 hari ini masa berkabung, maka dia harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarganya. Seperti itu Pak. Nanti dianggap senang deh nanti suaminya dapat mahar. Tapi secara fikih semua mazhab sama ya. Ini udah mazhab pakai mazhab nggak kali? Iya, ada mazhab ya, 4 mazhab ya menyetujui bahwa itu masa idahnya 4 bulan 10 hari. Seperti itu ya, mazhab Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki yaitu sama sepakat bahwa wanita yang ditinggal oleh suaminya itu masa idahnya 4 bulan 10 hari, baik yang udah digauli atau yang belum, baik yang subur dan merdeka atau yang udah menopause, kecuali wanita yang budak hamba sahaya, maka itu separohnya. Itu Pak Tarjo mau nanya tuh Pak Tarjo. Pak Karmin udah nyampe nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan adalah apa konsekuensi jika melanggar masa idah? Misalnya dia itu tidak melalui KUA dan kan bisa dilakukan dengan cara siri. Mungkin di situ bisa aja itu dilanggar. Jadi konsekuensinya ini apakah dia itu berdosa atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, baik. Di sini dikatakan wallahu bima ta'maluna khubir, dan Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Ya, jadi selama masa idah ketika dia si perempuan ini bermain dengan laki-laki di dalam WA-WAan terus menikah secara diam-diam apalagi ya. Nah, itu dosa. Karena Allah yang menetapkan ini 4 bulan 10 hari. Ya. Ketika Allah udah menetapkan, maka ini udah menjadi kewajiban untuk ditaati. Ya. Ketika melanggar, maka dia akan berdosa. Dan Allah mengetahui ini. Berarti maksudnya berdosa ini nikahnya tidak sah atau bagaimana? Apakah bisa jalan terus tapi berdosa atau gimana? Nah ini dia nih. Ya kalau nikah ya, kalau udah ada saksi, ada wali, ada mahar, ya nikahnya sah. Tapi apa ya? Tapi dia melanggar ketentuan Allah gitu, karena pada masa idah gitu ya. Apa? Sahnya nggak sempurna. Seperti zina atau gimana? Wah ini wallahu alam ya. Nanti kalau saya bilang berzina, waduh ntar saya sendiri belum mengetahui ini ilmunya. Ya. Udah ketemu belum? Nah, belum ketemu ini. Ya. Ya, intinya ya kita taati perintah Allah ya. Nanti akan saya cari artinya apa panduannya, apakah wanita yang melanggar itu termasuk berzina atau enggak gitu ya. Tapi yang pasti kalau melanggar ketetapan Allah itu berdosa. Kalau misalkan dinyatakan berzina, maka selama nikahnya dia selama
apa perkawinan itu berzina, dosa terus gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, saya tambahin, kalau tadi kan masa idah wanita yang meninggal larangannya tidak boleh dandan, tidak boleh bersolek secara berlebihan. Tapi kalau masa idah buat wanita yang ditalak rojai, ya talak rojai itu talak 1, talak 2. Nah, itu boleh dandan. Malah kalau bisa dandan yang menor, biar nanti suaminya kepincut lagi sehingga dia mau balik lagi, kan diharapkan bisa rujuk lagi ya. Nah, itu beda. Masa idah wanita yang ditinggal mati suami nggak boleh dandan, tapi kalau yang talak rojai masa idahnya itu boleh dandan. Nah, begitu dandan, suami udah puasa sebulan, wah ternyata seksi juga istri. Nah, akhirnya rujuk lagi. Nah, itu yang diharapkan, rujuk lagi. Ya, itu perbedaan masa idah buat wanita yang ditinggal mati suami sama yang talak rajai. Ya. Kalau talak bain gimana? Nah, ini ada khilafiyah juga. Ya. Karena talak bain kan udah nggak boleh lagi itu. Maka harus menunggu sampai selesai. Ya, itu juga jangan dandan juga, karena belum selesai nanti udah dilamar, nah itu nggak boleh. Ya. Ya, seperti itu ya. Ya, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini agak berbau anekdot ya. Boleh, boleh. Yang saya tahu bahwa kalau di Kristen ya, maaf ya, di Kristen itu kalau mau cerai tolak itu harus ke rumah. Kalau salah ya. Dia mengatakan kok saya mau justru tinggi nilainya, cerai aja harus ke rumah kayak gitu ya. Apakah yang kedua saya kalau dilihat dari senioritasnya, agama non muslim itu kan lebih belakangan lah. Secara jujur de factonya dia merasa lebih mahal. Itu mohon pendapat seperti itu, bagaimana menangkis itu. Terima kasih. Anda. Iya. Jadi kalau yang saya tahu ya, itu kalau mau izin ke Roma ya, Vatikan, itu kalau mau menikah yang kedua biasanya. Itu kayak dulu Susana dan Cliff Sangra, ketika dia mau nikah lagi dia kan ke Vatikan minta izin di sana, karena kan dalam Kristen nggak boleh nikah 2 kali gitu ya. Nah, itu harus izin. Nah, dulu saya ingat Susana sama Cliff Sangra itu ketika menikah lagi dia ke Vatikan minta izin dari Paus gitu ya. Nah, tadi kaitannya dengan Islam ya. Islam justru ya mempersulit orang yang cerai dengan apa? Dengan diberlakukannya talak 1, talak 2, talak 3 ya. Ketika suami udah mentalak 1, mencerai, itu masih boleh rujuk lagi gitu. Lalu setelah rujuk dia mencerai lagi ya, talak 2. Nah, itu masih boleh rujuk lagi untuk kembali lagi. Baru setelah talak 3 udah habis, udah dikasih waktu 3 kali ya. Berarti emang udah benar-benar nggak bisa untuk menyatu. Ya udah habis, berarti kalau dia mau nikah lagi harus menikah dengan orang lain. Nah, jadi disempurnakan ya. Jadi Islam ini adalah penutup dari semua para nabi dan agama-agama dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad, itu agama Islam semua, dan disempurnakan dengan agama Islam ya. Nabi Adam Islam agamanya ya, sampai Nabi Muhammad, dan disempurnakan. Dan semua ya kitab yang ada di kitab lain ya, di agama lain itu ada di Al-Qur'an ya. Rasulullah ya mengatakan surah kitab Taurat itu ada di
surat-surat yang di atas 100 mi'ata ya. Itu surat-surat yang surat Al-Baqarah dari surat 2 sampai surat 9 ya, 7 surat itu ya. Al-Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, terus Al-Maidah, terus Al-An'am, terus Al-A'raf, Al-Anfal ya. Nah, itu surat Taurat. Lalu yang 100 ayat lebih itu surat Jabur, kitab Jabur, ada di Al-Qur'an ya. Ini Rasulullah yang mengatakan. Lalu yang di bawah 100 ya, antara 100 ke bawah itu kitab Injil. Dan selebihnya dari mulai yang tidak ada di kitab lain itu dari mulai surat Qaf, surat 50 sampai An-Nas. Nah, itu tidak ada di kitab lain, makanya disebut juga Al-Fasl yang tidak ada di kitab lain. Itu dari mulai surat Qaf sampai surat An-Nas. Ya, seperti itu. Jadi sudah disempurnakan. Kalau kita mau tahu keaslian tentang kitab-kitab lain, lihat di Al-Qur'an. Surat Maryam ada dijelaskan situ. Ya. Nah, seperti itu. Ini udah disempurnakan semuanya. Semua kitab-kitab ada di Al-Qur'an dan disempurnakan. Kisah-kisahnya juga lebih jelas. Kisah Al-Kahfi lebih jelas di sini. Kalau Israiliyat kan kisah Al-Kahfi ya, ada yang katanya kukunya panjang, rambutnya panjang. Ya, itu kisah Israiliyat. Kisah Nabi Sulaiman juga katanya yang perempuannya Bilqis itu kakinya berbulu, jadi Sulaiman gak mau. Nah, itu kisah Israiliyat banyak itu seperti itu ya. Tapi kalau mau lihat kisah asli yang versi aslinya, maka lihat kitab Al-Qur'an ya. Ini versi aslinya. Kalau kitab lain udah banyak kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat nggak bisa disalahkan dan juga nggak bisa dibenarkan gitu ya. Nah, kayak misalkan Nabi Musa, kisahnya itu ketika digendong Fir'aun nyabut jenggotnya, itu kisah Israiliyat itu. Ya, terus suruh milih ada bara api sama roti gitu. Dia milih bara api dimakan, itu kan secara logika nggak mungkin anak kecil megang api itu langsung dimakan, pasti dibuang. Secara logika mungkin nggak kalau megang bara api itu langsung dimakan, pasti dibuang. Tapi ini kisah Israiliyat seperti itu. Tapi cukup terkenal juga kisah Israiliyat ya, seperti itu. Udah cukup nih, cukup kita hafal Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.